Rahma Hidayanti, kelas B dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Terkait dengan memenuhi final tes saya dalam mata perkuliahan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat tentang program pengembangan masyarakat yang ada di daerah saya akan memaparkan sedikit tentang program pengembangan masyarakat yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Palangga. Program yang pertama yaitu program pengembangan masyarakat dalam aspek ekonomi, yaitu program KUBE. KUBE adalah singkatan dari kelompok usaha bersama. KUBE adalah program yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat fakir miskin dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Melalui program KUBE, masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha. Dan di dalam program KUBE, masyarakat miskin dapat saling bahu-membahu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Proses pemberdayaan keluarga miskin melalui pembentukan KUBE didampingi oleh pendamping sosial. Prosesnya yaitu yang pertama tahap persiapan. Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari orientasi, observasi, registrasi, identifikasi, perencanaan program, pelaksanaan penyuluhan sosial umum, bimbingan pengenalan masalah, bimbingan motivasi, dan evaluasi persiapan oleh aparat desa, petugas pendamping, dan pembina fungsional. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dalam KUBE meliputi seleksi calon keluarga binaan sosial, pembentukan prakelompok dan kelompok, pemilihan atau penentuan jenis usaha, pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan anggota KUBE, pemberian bantuan makanan atau santunan ataupun jaminan hidup, bantuan stimulan permodalan, pendampingan dan evaluasi oleh aparat desa, petugas pendamping, pembina, dan instansi terkait. Tahap yang ketiga, tahap pengembangan usaha. Kegiatan pada tahap pengembangan usaha meliputi bimbingan pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha, pendampingan dan evaluasi oleh petugas pendamping dan petugas pembina fungsional. Tahap yang keempat, tahap kemitraan usaha. Kegiatan pada tahap ini meliputi inventarisasi sumber-sumber yang ada seperti SDA, SDE, SDS, dan SDM, membuat kesepakatan pelaksanaan kemitraan usaha, bimbingan kemitraan usaha, perluasan jaringan kemitraan usaha, evaluasi oleh pendamping dan pembina fungsional. Tahap yang kelima yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengendalian dan monitoring proses pelaksanaan yang sedang berjalan, evaluasi terhadap keberhasilan yang sudah dicapai oleh petugas, pendamping, dan pembina fungsional. Dan tujuan KUBE itu yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan, meningkatnya kualitas pangan, sandang, kesehatan, dan tingkat pendidikan. Tujuannya yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dalam lingkungan sosial. Tujuannya yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya. Dan program yang kedua yang saya ambil yaitu program pengembangan masyarakat dalam aspek kesehatan, yaitu program Minggu Bersih. Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama dalam menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Hal ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menjaga kebersihan bersama. Sosialisasi terkait pentingnya lingkungan bersih dilakukan di daerah saya dengan memberi contoh untuk menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar pekarangan rumah. Masyarakat melakukan gotong royong dalam bentuk kerja bakti membersihkan lingkungan masing-masing, dimulai dengan kegiatan pengolahan sampah yang menekankan pada pentingnya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga diajak untuk tidak malu memungut sampah yang ada di sekitarnya, atau di daerah saya yang saya tempati sekarang di Palangga, hal itu biasa disebut dengan LISA, lihat sampah, ambil, serta membersihkan got-got dan disinfektan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, indah, dan agar terhindar dari penyakit. Faktor lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Apa yang terjadi di lingkungan akan
akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tindakan strategis berkelanjutan dalam rangka pembangunan manusia dan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah dapat ditempuh melalui pemberdayaan tersebut. Itulah program pengembangan masyarakat yang dapat saya bawakan pada channel YouTube ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.